itu tuh. Yang untuk bisa untuk laki-laki sebetulnya sih airnya bisa semua, untuk perempuan juga. Dan nanti ruangannya khusus yang untuk laki-laki ada di petilasan yang namanya Sumur Kejayaan. Nah, sebetulnya airnya bisa juga untuk perempuan. Nah, di situ pengunjung bisa mandi. Ya syariatnya mohon maaf tergantung kita, syariatnya hakikatnya Allah. Barangkali ibu ingin mengadakan siraman midodaren, siraman pernikahan, siraman pernikahan baik pihak perempuan atau laki-laki. Ini mau nikah ini tapi di Amerika nikah. Iya bisa, airnya dibawa nanti untuk bibit dicampur dengan air di rumah. Ya melambangkan kekuatan aparatur negara. Nah itu kelihatan buat nih pantainya. Ya. Di Pulau Jawa atau khususnya di Jawa Barat itu dulu dinamakan Keraton Dalem Agung Pakungwati. Pakung artinya udang, kalau wati artinya perempuan. Jadi udang perempuan atau udang wanita. Keraton Pakungwati itu dibuat pada tahun 1430 Masehi. Itu yang membuatnya putra mahkota atau anaknya Prabu Siliwangi yang nama aslinya Raden Walang Sungsang, lebih dikenal Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Ya, nah lebih dikenal dengan sebutan juga Mbakuwu Cirebon. Ya, nanti keratonnya di sebelah timur sana. Ya, gitu. Jadi tahun 1430 Masehi. Lalu keraton itu diserahkan kepada sepupunya sekaligus menantu yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Ya, kenapa Sunan itu disebutnya keponakan juga menantu? Karena Sunan Gunung Jati itu anaknya adiknya Pangeran Cakrabuana yang bernama Nyai Mas Rara Santang. Jadi Nyai Mas Rara Santang ini anaknya Prabu Siliwangi yang nomor 2. Juga kenapa Sunan disebutnya menantu Pangeran Cakrabuana? Karena Sunan Gunung Jati menikah dengan anaknya Pangeran Cakrabuana yang bernama Ratu Ayu Dewi Pakungwati, yang namanya diabadikan menjadi nama Keraton Dalem Agung Pakungwati itu. Karena Pangeran Cakrabuana saking cintanya kepada anak perempuannya, maka namanya diabadikan menjadi nama Keraton Dalem Agung Pakungwati. Lalu Sunan Gunung Jati Bapak Ibu ya pada tahun 1479 itu diangkat menjadi raja. 1479 nah, itu menjadi raja pertama. Itu juga atas persetujuan Dewan Wali Songo atau 9 wali. Berambillah Keraton Kanoman di sebelah utara sana. Ya, Kacerbonan termasuk itu pembagian dari Keraton Kanoman, Kacerbonan dan Kaprabonan. Ya Bu ya. Kalau di sini apa namanya? Kalau ini ya setelah berdirinya Keraton Kanoman, ya Keraton Pakungwati ini diganti nama dengan nama Keraton Kasepuhan. Artinya yang sepuh, yang tua. Itu secara singkatnya Bu ya sejarahnya. Terus kita ini Keraton Kasepuhan ini luas seluruhnya 25 hektar. 25 hektar. Kalau dulu kalau masih utuh kurang lebih antara 80 hektar. Ya, gitu. Nah, juga kita lihat Bapak Ibu, keraton-keraton di Pulau Jawa itu semuanya menghadap ke utara. Itu baik Keraton Jogja, Keraton Solo, ya, terus Kasepuhan, Kanoman, semuanya ke utara. Depannya pasti alun-alun. Ya. Sebelah baratnya masjid ya Pak ya. Terus ya, sebelah kanan alun-alun pasti pasar. Membujurnya ke selatan. Gitu. Jadi menghadap ke utara, filosofinya atau lambangnya bahwa seorang sultan, seorang raja, seorang pemimpin ini meminta suatu kekuatan kepada Allahnya menghadap ke kutub utara.
atau keraton seperti Demang Dalem, Camat Dalem, Lurah Dalem, Laskar Dalem dan Kaum Dalem. Jadi tempat tugasnya di sini. Jadi tamu itu diadang dulu diterima atau diambil. Maaf, dulu pintu keluar masuknya dari sana tuh Bapak Ibu. Ya, jembatannya namanya Kretek Pangrawit. Kretek kan jembatan. Juga kretek sama dengan kerenteknya hati, perasaan. Kalau pangrawitnya artinya kecil, baik, halus, dan acara Maulid Nabi atau upacara turunnya panjang jimat difungsikan untuk membacakan asrakalan atau asrokolan Alkitab berjanji atau martabanan atau sholawat nabiana. Arak-arakannya dari istana Bu, diarak-arak lalu masuknya di sini. Artinya cahaya Pak, gitu ya, cahaya. Jadi sini pengertiannya kumpulan makhluk-makhluk yang mulia. Ini saya lagi ada masih di Cirebon, saya lagi berkunjung ke Keraton Kesepuhan Cirebon karena saya tertarik untuk mempelajari silsilah leluhur dan ya senang sekali mengetahui sejarah di masa lalu. Jadi saya nanti sudah berkeliling dan tadi saya sudah berbicara dengan abdi dalam dari Kesepuhan Cirebon ini. Jadi kita keliling melihat-lihat ada apa yang ada di sekitar. Ya, ini merupakan motif ciri khas Cirebonnya, yaitu motif Megamendung. Tapi gapuranya namanya Gapura Kutagara Wadasan, tapi motifnya batik ciri khas Cirebon Megamendung. Filosofinya Megamendung itu lambang pengayoman bahwa seorang sultan, seorang raja itu harus bisa mengayomi bawahan atau rakyatnya. Nah, kalau motif bawahnya disebutnya motif wadasan. Itu filosofinya bahwa kita sebagai manusia hidup harus mempunyai dasar hidup, fondasi yang kuat, yaitu seperti keimanan dan ketakwaan. Raja juga untuk tamu-tamu kenegaraan. Nah, kalau gedung ininya namanya Cinem Pangrawit. Cinem artinya tempat tugas, kalau Pangrawit artinya baik, bak halus dan lurus. Jadi sampai sekarang masih difungsikan untuk tempat tugasnya Pangeran Patih atau wakil sultan atau pengawal sultan apabila menerima tamu-tamu kenegaraan sampai sekarang, ya Bu ya. Dihiasin sama porsen-porsen dari Belanda Pak, 1745 yang nempel di dinding. Yang biru itu mengambil pemandangan alam di negeri Belandanya. Kalau yang coklatnya mohon maaf itu menceritakan perjalanan Nabi. Cuma mohon maaf mengambil dari kisah Nabi Bu ya, itu mengambil dari kitab Injil, tapi intinya perjanjian lama dari kitab Barnabas. Kita sudah di Jakarta, jadi nggak sempat ketemu. Sayangnya kita nggak ketemu sama ibu aku. Sekolah di Bandung. Ya Ibu maaf. Karena di sini banyak pohon-pohon. Sebetulnya kita di sini ada. Ini terdapat lukisan. Lukisan ini itu merupakan Sultan Sepuh, Pangeran Raja Adipati Haji Lukma Haji Arif Natadiningrat SE, beserta permaisurinya yang bernama Raden Ayu Isil. Ya, gitu. Ini merupakan Sultan Sepuh yang ke-14. Ya, gitu. Dulu masa hidupnya beliau ketua forum komunikasi raja-raja Nusantara. Ya, itu kan waktu belum menjadi sultan beliau anggota DPD perwakilan daerah atau independen. Nah,